diberikan MC. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra selaku moderator. Selanjutnya saya akan membacakan biodata dari pemateri. Nama Nur Pratiwi Ahmadi, kelas 12 IPA 1, NAI 034 garis miring Karomawi 3, DD titik 16 garis datar MKS garis miring Garuda 3. Jabatan Kepala Divisi KSP, alamat Jalan Sungai Limboto, Lorong 55, nomor 2. Nomor telepon 0812 4224 9592. Baik, mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya. Jadi sebelum saya memasuki untuk menjelaskan materiku, saya akan perlihatkan dulu dua video, tapi putar dulu videonya. Saya akan perlihatkan dulu video. Ya, disimak ya videonya. Always. Ya. Kasih besar suaranya. Oke, nah tadi di video ada kalian dengar enggak bunyi titit? Nah, menurutnya kalian kenapa hal itu dilakukan di video ini? Ada kira-kira yang tahu apa alasannya dikasih begitu videonya? Baik, kedua, 1, 2, 3. Ih, sabar. 1, 2, 3. Yang mana? Oh, yang ini tahu ah. Kira-kira. Oke. Perkenalkan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pratama Le, biasa dipanggil Adit, berasal dari kelas 10G. Bunyi yang dari tadi diberitahu oleh Kakak Pandu ini adalah bunyi sensor. Ya. Biasa bunyi itu muncul ketika ada kata-kata yang tidak harus didengar, yang kayak seperti kata kasar atau kata-kata yang memang harus disensor. Oke, betul sekali apa yang tadi telah dikatakan Adit. Hal itu dilakukan karena orang yang di video tadi mengatakan sesuatu yang kasar dan itu tidak layak untuk dipertontonkan, makanya disensor seperti itu. Selanjutnya saya akan perlihatkan satu video lagi. Perhatikan. Nah, oke. Dari video tadi juga kan terlihat jelas Mito ada yang disensor. Itu tadi siapa muka dengar jawabannya dari yang lain. Kira-kira kenapa dilakukan di blur itu tadi tangannya? Tidak ada yang mau jawab. Oke. Perkenalkan diri. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi tadi ada video yang disensor. Nah, dalam hal ini kenapa disensor? Dikarenakan bentuk atau gerakan yang dipertunjukkan tidak pantas ditunjukkan ke umum, dikarenakan memiliki arti yang tidak seharusnya ditunjukkan. Terima kasih. Oke. Baik, tepuk tangannya dulu untuk Ani. Oke, apa yang dibilang Ani tadi itu sudah tepat sekali. Hal tersebut dilakukan karena tidak layak untuk dipertontonkan, jadi makanya disensor. Nah,
kan hal-hal seperti ini itu toh sering ki temui ki, apalagi kalau misalnya lagi nonton ki YouTube baru kayak di konten variety show atau lagi nonton film, pasti terjadi ki hal-hal seperti ini. Nah, hal seperti ini itu dilakukan sama yang seperti tadi saya bilang, karena tidak layak dipertontonkan, makanya disensor. Untuk di pandu digital itu sendiri dilakukan ki juga hal seperti ini. Makanya ada satu divisi yang betul-betul difokuskan untuk melakukan hal tersebut. Nama divisinya itu kajian sensor project. Nah, itu adalah materi saya, kajian sensor project. Lalu di materi saya ini ada materi kecilnya, yaitu pengawasan project dan perbaikan sikap pengurus. Selanjutnya kita ke pengertian dari kajian sensor project itu. Oke, lanjut. Jadi, kajian sensor project adalah divisi pengganti dari divisi digital karakter yang berlaku sejak tahun 2023. Divisi ini itu dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap proyek dan juga meninjau perilaku pengurus harian, yang dimana setiap tindakan dari pengurus harian itu adalah tanggung jawab dari divisi kajian sensor project. Selanjutnya saya akan beralih ke tugas dari divisi kajian sensor project. Nah, tugas dari divisi kajian sensor project ini terbagi dua, ada yang project dan juga non project. Dan yang untuk project selanjutnya, tapi sebelum saya menjelaskan, teman-teman sekalian silakan melihat gambar ini dulu. Gambar apakah ini? Ya, oke, betul sekali. Dan saya memunculkan pertanyaan dari gambar tersebut. Nah, jika ada adegan seperti itu di naskah yang akan digarap oleh pandu digital, apakah yang dilakukan oleh divisi KSP? Sebelum saya menjawabnya, apakah dari adik-adik sekalian ada yang sudah bisa menjawab dari setelah mendengar penjelasan saya tadi di awal? Apakah ada yang sudah bisa? Ada enggak? Enggak ada? Oke. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Chandra. Menurut saya yang dilakukan oleh KSP adalah menyensor adegan merokok tersebut karena hal tersebut tidak layak untuk dipertontonkan. Terima kasih. Oke, tepuk tangannya dulu untuk Jesslyn. Betul sekali apa yang dikatakan Jesslyn tadi, namun saya akan tambahkan kalau untuk di pandu sendiri itu kita tidak langsung sensor ki, karena bisa jadi adegan merokok ini bukan ki cuman kayak, tahu ndak kalau misalnya video yang misalnya contoh video edukasi, bisa saja ini kan dimasukkan ki di film yang bakalan dibuat itu sebagai contoh edukasi toh, bukan yang kayak adegan langsung, paham ndak sih? Terus ya intinya divisi kajian sensor project bakalan tegur ki yang punya project, terus sarankan untuk ganti ki adegannya kalau memang bukan untuk konten edukasi, seperti itu. Selanjutnya di bagian pengawasan naskah. Oke, silakan dibaca dulu naskahnya. Ini naskah, yang ini adalah salah satu contoh naskah yang diberikan kepada divisi KSP untuk direvisi. Oke, sudah dibaca semua? Oke, selanjutnya naskah yang, nah ini adalah naskah yang sudah diperbaiki oleh divisi KSP naskahnya. Nah, terlihat sekali gitu perbedaannya naskah yang di sebelah kanan ini dengan yang di sebelah kiri. Menurutnya kalian anda aja. Perbedaannya dari ini dua apa? Dari kedua naskah ini apa? Tidak ada yang tahu? Ani lagi, tidak ada yang lain kah yang tahu?
Oke. Jadi jangan Mian nih. Ini tuh perbedaannya jelas juga iya, karena yang di sebelah kanan ini cukup kasar Ki, sehingga di fisika SP merubahnya menjadi lebih baik Ki, kayak gitu di sebelah kiri. Oke. Selanjutnya tugas KSP di bagian non project. Di sini juga terbagi dua, yaitu perilaku. Perilaku adalah tindakan dari setiap pengurus harian. Kemudian sifat. Sifat adalah karakter dari pengurus harian itu sendiri. Supaya lebih paham maksudnya ini apa, saya bakalan kasih contoh perilaku dan sifat dari pengurus harian yang bisa dibilang tidak baik, dan bagaimana caranya KSP untuk mengatasi hal tersebut. Oke, contohnya yang pertama adalah pengurus harian yang diberikan tanggung jawab untuk editing, tapi progres editingnya itu tidak diketahui Ki sama anggota proyek lainnya, kayak menghilang Ki. Nah, kalau kayak begini, sebagai KSP kita itu harus Ki peka dan harus Ki turun tangan langsung. Dan yang dilakukan itu tentu saja pasti kita sebagai divisi KSP ajak komunikasi orang yang terlibat dan memberikan solusi jika ada masalah, dan tentu saja menasehatinya bahwasanya komunikasi itu sangat-sangat penting kalau di Pandu Digital, karena kalau miskomunikasi, walaupun miskomunikasinya sedikit, itu bakalan fatal. Oke, lanjut di bagian sifat. Bagaimana jika pengurus harian ada yang ngambek atau abaikan temannya jika idenya tidak diterima? Nah, kalau ada yang seperti ini juga pengurus harian, cara penyelesaiannya juga itu kurang lebih sama seperti yang tadi. Diajak bicara baik-baik pengurus hariannya, lalu berikan solusi jika ada masalah, dan yang terakhir nasihati lagi bahwasanya komunikasi itu penting dan jangan kayak begitu. Oke, lanjut. Ketiga adalah divisi KSP sebagai jembatan pandu. Maksudnya ini divisi KSP sebagai jembatan pandu adalah divisi KSP itu perantara antara pengurus harian ke pembina. Jadi tidak langsung kalau misalnya ada proyek kayak naskah begitu, kalau sebelum dikasih ke pembina pasti dikasih dulu ke KSP, dan KSP yang akan memberikan naskah tersebut ke pembina. Dan berikut adalah alurnya. Alur perevisian naskah. Nah, yang pertama, naskah yang dibuat oleh kepala proyek dan timnya diberikan ke KSP untuk KSP revisi apakah ada hal yang melanggar atau tidak. Nah, nanti KSP bakalan revisi hal tersebut. Kemudian jika KSP sudah revisi dia bakalan kembalikan naskah itu ke kepala proyek untuk kepala proyek lihat hal yang sudah direvisi. Kemudian diadakanlah diskusi KSP dan anggota proyek untuk membahas kembali hasil revisian tadi. Takutnya ada miskomunikasi, dan jika dirasa sudah aman, naskah tersebut akan KSP berikan ke pembina untuk dicek lagi. Seperti itu. Selanjutnya, alur perevisian gambar. Nah, di sini ada 5 tahap. Di tahap pertama ini, di tahap pengambilan gambar, tentunya kalau di Pandu Digital itu di tahap pengambilan gambar ada sutradara dan juga timnya. Nah, di sutradara ini ditemani oleh satu anggota divisi KSP yang berfungsi untuk menegur apabila ada adegan yang ingin diambil namun tidak sesuai. Dia yang bakalan menegur intinya dia akan mengawasi. Selanjutnya di tahap penyertiran berdasarkan scene, di sini juga ada satu anggota KSP untuk mengecek kembali dan melakukan pengawasan apabila ada adegan yang dirasa tidak sesuai namun tidak diperhatikan sama orang yang di tahap pertama tadi. Nah, dia cek kembali. Setelah disortir scene-nya baik-baik, scene tersebut diberikan ke editor.
Jadi ini scene-nya diberikan ke editor. Editor bakalan dibebaskan untuk mengedit seperti apa, dan ini pada tahap ini tidak ada juga anggota KSP untuk menemani editor, karena editor itu tidak bisa diganggu gugat, dia harus fokus jadi dibiarkan untuk sendiri. Selanjutnya, jika editor sudah mengedit sebuah film, dia bakalan berikan lagi filmnya itu ke KSP untuk dicek kembali. Setelah KSP cek kembali dan KSP merasa sudah aman, KSP akan serahkan film tersebut ke pembina untuk dicek lagi. Oke, sekian dari materi saya. Oke, udah. Oke, baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi keempat. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Oke, saya Dewa Fikareda Kamila dari kelas 10E ingin menanyakan, Kak, kalau ada adegan yang tidak sesuai sama naskahnya, itu KSP akan bagaimana? Kan tadi kita bilang itu dia awasi. Terus kalau sangat tidak sesuai sama adegannya itu yang di naskah, akan diterima atau tidak? Ini kan tadi kita bilang kalau ada adegan yang tidak sesuai di dalam naskah kan adegan diawasi. Bagaimana diawasinya itu? Ya, ya, makasih Mo. Ya, oke. Kalau seperti itu kan cara diawas ini maksudnya di dalam naskah atau pas lagi di lapangan lagi ambil gambar? Di lapangan lagi ambil gambar. Nah, kalau ada kejadian seperti itu tentunya bakalan diskusi dulu KSP dengan orang yang buat naskahnya dan cari titik temunya begitu. Kalau misalnya tidak sesuai KSP bakalan kasih solusi adegan yang lain yang bisa menggantikan adegan tersebut. Kayak begitu kalau biasanya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada nih? Kalau tidak ada nih, saya berikan ke Notulen untuk membacakan hasil kesimpulan materi keempat. Baik, terima kasih atas kesempatannya oleh moderator. Saya sebagai notulen akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya adalah KSP atau Kajian Sensor Project adalah divisi pengganti dari divisi digital karakter yang berlaku sejak 2023. KSP ini dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek pandu dan juga meninjau perilaku anggota. Tugas KSP terbagi menjadi dua, yaitu project maupun non-project. Dalam project, tugas-tugas KSP selain melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek pandu, mereka melakukan perevisian naskah dan penyortiran dan cross-check editing. Dalam non-project, KSP melakukan tugasnya dalam bentuk memperhatikan sifat dan perilaku dari anggota pengurus harian pandu. KSP juga sebagai jembatan pandu atau perantara antara pengurus harian maupun pembina. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Oke, terima kasih moderator. Silakan duduk kembali ke tempat. Moderator pemateri notulen.